Sejahtera dan kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Sebab Bapa di surga akan mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan hari ini. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari sakti saudaraku. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita buka pintu hati kita kepada Tuhan. Dan firman-Nya akan ditaburkan untuk kita bersama-sama sebagai bekal kehidupan kita. Namun, kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu percaya pada Tuhan dan salib Kristus. Dan serukanlah menjulang nyata atas bukit Kala. Bukit Kala dan benderang kasih-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat Indonesia menengadang ke arah cahaya kasih dan mesra, bagai pulau yang kadang merindukan di ufuk timur pagi merekam. Ya, salib Kristus terus memancar untuk kita, yang menerangi kehidupan kita dari waktu ke waktu. Hiduplah dan peganglah salib Tuhan. Pergilah sekarang, jalanilah kehidupan dan aktivitasmu sepanjang hari ini dengan kuasa Tuhan. Saudara akan beroleh sukacita dan keselamatan serta damai sejahtera. Nal dia kapatikiang sinondang ni silangmu tuhaki sian hati uron namar sinondang holong nana soa lepuani sudah nabang sodoh marpatimo dusandang ne hasene rohami sangat paloh gana makanut no bicarli matania hari ulang sadar markiti kuat Tuhan. Jangan pernah takut. Tuhan selalu ada bersama saudara-saudara. Ya, bersama Tuhan. Salib Kristus kita beroleh kedamaian dan kehidupan ini ditopang dengan kuasa dan juga tangan kasih Tuhan untuk kita bersama-sama. Amin. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 April 2025. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 3 ayat 15.
Sesuai dengan almanak kita, kali ini Tuhan berfirman dalam Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jalale honokku Tuhamu aka paramahan. Hobar tulomo ni rohaku. Jadi marparbino Tuhan jala marroha nasida marmahak kamu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya saat ini? Apakah saudara sehat? Ada sukacita? Ada damai? Saya percaya dalam kasih dan kuasa Tuhan. Saudaraku sehat dimanapun berada saat ini. Kami percaya Yesus Allah Bapa di surga Roh Kudus selalu menghampiri, memperhatikan, dan memelihara kehidupan saudara-saudaraku. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan memberkati. Happy birthday. God bless you. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan Happy Wedding Anniversary in Christ Jesus. Selamat ulang tahun perkawinan bagi selalu bersama keluarga hingga anak cucu. Maulidi paluas debata, hipas mahu damang denang. Sahatun manggiring-ngirit pahopo, sahatuna saruma Tuhan. Saudaraku yang sangat pergumulan, bahkan pencobaan juga tantangan hingga sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang. Saudara, jangan putus asa, jangan cemas, jangan menggerutu, jangan menyesal, dan jangan menjauh dari Tuhan. Justru ketika kita diterpa berbagai cobaan dan pergumulan, di situ kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan dengan kuasa Tuhan dan ketabahan kepada Kristus. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita larut dalam penderitaan. Tapi ingatlah, Tuhan akan datang untuk menopang kehidupan kita, menyelamatkan kita, memulihkan kita, tentunya juga menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara bisa membayangkan sekarang ini sosok seorang gembala? Budi bayako kamu naik muli loko salak paramahan. Totu molo salak paramahan menunggu-nunggu napil mahana manang tadok mak mebuan horbona manang hodana manang durbiana tu aik asa bersobur dungi mebuan tu japalan nalomak manang ruput nama ceuli jala disima manggagat napina nata paramahani manang durbiata manang horbotai. Tapi beberapa catatan dan pengalaman menyebutkan bahwa ada banyak gembala tidak mengerti apa keinginan dari yang digembalai atau dorbia atau ternak yang digembalakannya. Ketika dorbia atau ternaknya yang sedang gembalai tidak mau bergerak, maka dia mengambil lidi besar, cambuk, dan langsung mencambukinya. Harapan dengan cambuk itu, maka kerbau atau dombanya itu akan bangkit dari tidurnya, lalu dia akan berjalan dan mau mencari rumput atau makan rumput. Ternyata tidak. Semakin dilibas atau semakin dipukul, bahkan ketika disiksa ternak tersebut atau kerbau tersebut, justru kerbau itu semakin mendongkol. Domba itu mendongkol dan tidak mau berbuat apa. Ia pasrah lalu mati. Akhir kehidupan yang sangat tragis. Sang gembala hanya memuaskan, melampiaskan kebenciannya kepada yang digembalai atau ternak dombanya. Tidakkah dia mencari tahu mengapa yang kugembalai tidak bergerak, tidak ceria? Mengapa yang kugembalakan ini wajahnya kusam, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang sukacita, justru tidur.
lalu kita akan marahi, kita siksa. Ternyata itu bukan sebuah solusi untuk mendapatkan hasil yang tepat. Bahkan itu sebuah kesalahan fatal ketika yang kita gembalakan itu tidak bergerak atau tidak mau makan, tidak mau bekerja, lalu kita hukum atau kita siksa. Saudara, ada banyak gembala. Apakah mungkin ada pelayan yang tidak mengerti kebutuhan jemaatnya? Lalu jemaat itu dibiarkan sakit, menderita, bahkan MPP, mati pelan-pelan. Engkau hanya mengatakan, Esohiaro, dia tidak mau datang ke Patangyangan. Dia tidak mau gereja, tidak mau persekutuan. Apapun pelayan, apapun pekerjaan, apapun yang dilaksanakan di gereja, tidak mau tahu itu, tidak perlu itu dilayani. Biarkan saja itu. Tapi saudara tidak tahu kalau dia atau jemaat itu sedang sakit di rumahnya. Duduk pun tidak bisa. Apalagi jalan, apalagi datang mengikuti acara yang saudara inginkan. Saudara tidak tahu dia butuh pertolongan dan uluran tanganmu. Ia menantikanmu memegang tangannya ke rumah sakit. Ia mau kau kasih dia segelas air putih yang bening, yang segar. Dia rindu engkau berikan sebotol obat yang bisa menghilangkan rasa sakitnya. Dia menantikan kasih sayangmu. Tapi kau membiarkannya begitu saja. Engkau hanya mengatakan, "Song Nabi Naina." Tidak. Saudaraku, kali ini, renungan ini mengingatkan kita, gembala yang baik adalah gembala pilihan Tuhan. Parmahanda burjuma kita sudi. Di tengah-tengah di huria, di tengah-tengah di keluarga rumah tangga, akka ama ina parmahdui, napa song bukeleng ni, baluas may iba na mandadade bata. Allah sudah menjadi gembala Israel, tapi bangsa itu sering acuh tak acuh pada Tuhan. Jauh basi parmahanau, tak kurangan nau, ditugu atuat na tio. Tujak pala na loa sening sinabang swero hape dang diha porsiay dang diha dakon dang dulaon dang dijakon debatai so parmahan masih palecem do si pata jalmai jerum debata. Tuhan marah jika kita berpura-pura di hadapannya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang hanya pengikut saja. Jadilah sebagai gembala yang baik. Dan jadilah domba akan burjo, akan pinarmahan pangului mahamu, akan parmahan burjo mahamu. Kita sudah, sebab kita percaya dengan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, kita akan beroleh ketentraman hidup. Ketahuilah kesempatan sekali hidup di dunia sekali. Oleh karena itu, isilah kehidupanmu dengan segala kebaikan dan kebajikan. Pergilah sekarang. Kabarkanlah berita keselamatan yang saudara dengar hari ini. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh mengingatkan kami agar kami selalu percaya mengikut-Mu Tuhan. Setia padamu sebagai gembala kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi selalu sukses di dalam Tuhan. Ya.